Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang atas nikmat dan karunia darinya kita bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Kumaha damang orang baik? Alhamdulillah. Luar biasa ini tanah Priangan. Masa Sunda teh lucu ya. Jatuh aja istilahnya ada banyak kan. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu fasilitas nikmat dari Allah. Ya. Ada orang ada pernah sepupu saya nggak bisa kentut pas berobat ke dokter 8 juta bayarnya. Makanya syukuri yang bisa kentut ya. Seperti tadi. Maka aslinya kita sedang diurus oleh yang maha tahu lagi maha penyayang. Ya. Diri kita diurus oleh dirinya. Maka kita belajar dari kisah ini ya. Allah adalah yang paling tahu dan paling pengen dan paling berusaha agar kita nyampe ke surganya Allah. Tanda kutip ya. Karena Allah tidak perlu berusaha keras, segalanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surat tahun Ibu? Ayat berapa? 82, benar ya. Ayat kedua sebelum terakhir. Ya. Allah paling tahu dan paling berusaha, paling berupaya. Ya. Kita belajar dari kisah ini ya. Ada satu surat yang disunnahkan dibaca setiap hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Di dalamnya ada kisah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Khidir. Nabi Khidir alaihissalam. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca terjemahan yang minimal. Ya. Beliau Nabi Musa komplain tentang 3 hal sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir. Saya pengen fokus ke yang nomor 2. Ada anak kecil tahu-tahu dibunuh oleh gurunya. Kenapa ya? Ya? Suaranya, kamu anak kecil? Enggak apa? Posisi baru. Kontrasnya kurvasutnya. Jadi serasnya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kumaha ieu? Fitnah ieu kudu dicadar we. Ampura ya Allah. Lu tolong saya Bu ya. Mungkin yang datang ke sini mah dapat manfaat dari pertemuan ini, tapi bisa jadi yang malah dapat dosa saya sendiri karena terlena. Tapi alhamdulillah udah dilatih di Thailand. Di sini mah bajunya ketutup semua, di Thailand mah para rugu bajunya. Udah mata para rugu belum tentu laki, belum tentu perempuan. Ambigu. Masya Allah. Ya balik lagi. Ya. Ada anak kecil, izin mohon maaf, dibunuh oleh Nabi Khidir. Ditanyakan oleh Nabi Musa, nanaonan, terpakai bahasa Sunda oke ya. Kenapa dibunuh? Ya. Kenapa dibunuh? Baru akhirnya di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu. Di akhir perjalanan baru dikasih tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu. Tuhanmu mengetahui ini anak bakal murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Ya. Mari kita lihat 2 skenario yang ada ya. Yang pertama, anggaplah si anak tetap hidup dan besar menjadi tokoh, kaya, berkuasa, dan nurut sama ibunya. Seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya. Tapi satu, murtad sekeluarga, ke surga gak? Ya. Skenario yang kedua, si anak wafat dalam keadaan masih belum akil balik, belum punya dosa, meninggal belum akil balik, ke surga gak? Surga. Ibunya
meskipun dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat misalkan selisih 40 tahun, dan selama 40 tahun tidak ada hari di mana si ibu tidak menangis, tiap malam menangisi kepergian anaknya. Tapi satu, ia tetap terjaga iman Islamnya tidak murtad. Meninggal masih dalam keadaan iman, ujung-ujungnya ke surganya Allah nggak? Surga insya Allah. Kalau nyampe surga ketemu nggak sama anaknya? Ketemu. Demi Allah, apa artinya capek sebentar di dunia kalau berakhir di surga nikmat yang abadi? Kita lihat ya, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga. Apa tadi ini matiin dulu kan? Nah, bismillah. Saking Allah pengennya anak ini ke surga, sekeluarga ini ke surga, lihat Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Kadang seolah kayak gimana, tapi ya itulah cara pertolongan Allah ya. Gini, petani aja rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah, rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah demi panen yang paling panennya cuma 1 pekan. Ya, gak mungkin panen berbulan-bulan. Panennya mah sebentar, lebih lama nanamnya dari biji. Ya, tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia? Ya, beberapa puluh tahun kalau nyampe itu ke umurnya demi bahagia yang abadi nanti di surga Allah. Makanya kadang-kadang punten kalau kita udah selama ini doa, kok saya udah nonggeng, udah sujud, udah minta kepada Allah, mana nggak dikabul juga. Bisa jadi kepahitan yang sedang dialami itu cara Allah menolong kita nyampe ke surganya Allah. Beneran. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, izin koreksi kalau saya salah ya, diriwayatkan al-qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya seseorang akan berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri di hari akhir. Kapan? Ketika mereka melihat ada orang yang hidupnya lebih pahit dari dirinya, tapi dia bersabar dan diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang menantinya. Maka mereka harap, tahu gitu saya aja yang menderita ya Allah, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang miskin. Kalau tahu nikmatnya senikmat itu ya. Maka ya tenang. Kok kenapa ujiannya beda-beda? Ada Allah tahu yang paling tepat buat kita diujinya gimana. Ibu yang ini misalkan diujinya sama suaminya, ibu yang itu diujinya menanti keturunan, bapak yang ini diujinya dari anak-anaknya. Terserah Allah udah lebih tahu. Gimana yang udah lebih kaya hidupnya enak? Bukan karena diri lebih soleh, bisa jadi ya Allah diriku lebih lemah dibanding hamba Allah yang itu. Makanya dia lebih taat kok tapi lebih miskin misalkan. Enggak, kita aja lemah. Ya, mungkin kita malah jadi kufur kalau misalkan kita yang diuji seperti itu. Ya. Yang akhirnya tidak dititipi dunia, enggak. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan, tenang aja. Maka sok tenang aja. Kepahitan apapun yang sedang dialami, yang habis kalah slot rungkat wae, ya. Ada yang main slot di sini? Jangan ya. Ada yang kelilit pinjol, ada yang mohon maaf diselingkuhin dan lain-lain ya. Demi Allah, pahit memang pahit, tapi kabar baiknya Tuhan kita yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan kepahitan itu sedikit pun. Ya Allah, saya meninggal gara-gara kanker lebih awal, yang lain mah masih pada muda, sehat-sehat. Bisa jadi dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan diri yang lebih suci dari dosa. Ya, enggak, tenang aja. Ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya, kata Nabi. 1, senyumnya. 2, cahaya di wajahnya. 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, tapi tidak mengembalikan yang 1. Allah kembalikan senyumnya, cahaya di wajahnya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Gak rugi bu, beneran. Kapan kita masih ngerasa rugi? Kalau memang ukuran bahagia kita ya sesuai yang kita pengen. Saya baru bahagia nanti kok kalau punya rumah segede dia. Baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Beneran yang minta rumah, minta duit, minta harta cuma karena belum pernah punya doang aslinya. Kalau udah pernah punya biasa aja ya. Izin ya. Qadarullah kemarin
sebulan teh sahur, acara sahur teh di rumahnya Arafi. Itu kalau ngobrol sama Rafathar ditanya stres cenah jadi orang kayak gini teh. Hai anak-anak ibu pengen gak jadi Rafathar? Rafatharnya gak mau, gak suka saya hidup kayak begini. Ya, udah bisa. Anak seumur gitu saya udah pensiun jadi artis, orang ngebet jadi artis. Ya, beneran sawang sinawang kan. Orang yang pada pengen kaya asli alasannya mah satu, belum pernah kaya, udah gitu doang. Iya bener, udah pernah kaya mah biasa aja. Gitu Kenapa emang kaya? Bisa beli makanan, sama aja bu. Tempe sama stik yang 1,5 juta, itu bedanya cuma 5 cm di sini doang ya. Udah nyampe sini 5 sama, ya Allah. Beneran nggak ada bedanya. Keluarnya kayak bau, tetap aja bau keluarnya. Dikira makan stik 1,5 juta jadi wangi gitu, sama aja. Enggak. Ya Allah, beneran ya. Bukan berarti gak boleh punya dunia ya, tapi segitu banyak nasihat dari hadis-hadis Nabi. Seperti misalkan suatu ketika Nabi jalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu anak kambingnya cacat, udah gitu udah jadi bangkai, bau, diambil sama Nabi. Siapa yang mau ini? Sahabat yang lain menjawab, itu hidup juga kami gak mau wahai Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ketahuilah dunia di hadapan Allah tidak lebih bagus daripada anak kambing cacat ini. Nih. Tapi kita mah udah sekumaha ya. Beneran karena belum pernah punya aja. Ya. Di kesempatan yang lain kita tahu bahwa kata di hadis yang lain Nabi menyebutkan dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya. Kalau lebih berharga atau seimbang, Allah tidak akan ridho memberikan segelas air pun kepada orang kafir. Maksudnya gimana? Ya, saking dunia tuh di hadapan Allah nanti nggak ada harganya. Ya, makanya mau dia nggak nyembah Allah, mau dia kafir, mau dia kayak gimana dunia maksud ambil aja. Saking di hadapan Allah nggak ada harganya. Kalau bagi Allah itu bahkan nggak usah seharga emas, seharga apa, seimbang aja sama sehelai sayap nyamuk, Allah nggak akan suka. Jadi jangan kembali, nggak, tenang aja, izin ya. Si Koko so tahu ya, gara-gara Koko mah udah pernah ngerasain punya uang banyak, tapi gara-gara haram jadi bandar judi di sana, ya. Dan tapi beneran, yang kami lihat di sana tuh bener-bener kayak nggak jadi bahagia, beneran. Ini ngomong kayak gini tuh bukan sebagai orang yang pernah menang judi terus menang terus akhirnya kalah terus tobat, enggak, tapi dari sudut pandang orang yang jadi tidur juga duit tetap masuk, soalnya yang bikin sistemnya nih, bikin sistem judi, ntar orang main udah didesain kalah, nggak usah judi lah, tahu mesin capit boneka ya, itu kalau kita beli mesinnya Pak, ditanya sama tukangnya ini mau di putaran keberapa ya, kumaha maksudnya Pak? Iya, nanti kalau misalkan di setting putaran ke-10 dia nyapitnya makin kenceng tuh, jadi biasanya yang putaran ke-10 yang menang. Beneran, itu aja diakali. Coba kebayang kalau tiap kali putaran nyapitnya kenceng terus, atau tiap kali main ada yang menang ya, yang ada bangkrut, apalagi judi ya. Dan yang kami terima di sana, beneran enggak. Pertama ya, awalnya memang akan kerasa senang, tapi setelah beberapa kali nyoba, kayak makan aja. Makan daging pertama kali all you can eat, seneng kan? Tapi setelah perut kenyang, dikasih daging yang sama, mau lagi. Ya. Ketika akhirnya, dulu kayaknya aku akan bahagia nih, minimal kerja, punya kerjaan. Kalau aku kerja pasti aku bahagia. Setelah udah punya kerjaan, kayaknya aku baru bahagia kalau naik jabatan jadi manajer. Gak ada habisnya ya. Kak izin, beberapa hal yang kami lihat di sana, izin menceritakan ulang ini kembali. Ini cerita dari orang-orang yang hidup di sana. Dulu yang diri ini dapat paling top sehari cuma di 80 jutaan. Tapi kalau 80 juta kali 30 hari baru 2,4 miliar sebulan ya. Dan itu teh masih bandar judi biasa saya teh. Banyak yang lebih kaya di sana teh. Tapi di sana ada yang sampai per bulan tuh nyampe puluhan miliar dan segala macam. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi tetap
jenuh, dan akhirnya larinya kemana? Ya di sana tempat hiburan cuma dua, kalau nggak diskotik, kasino. Mereka dugem, mereka mabuk, mereka obat-obatan, sadar sedikit, cerita kadang, mulai bawel. Kok tiap hari kayak gini juga masih jenuh udahan ini. Kayaknya kok lebih nyaman waktu tinggal di Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu, lari-larian. Kita aja udah kumpul di ruang tengah, tapi kan karena nggak punya kamar lagi. Di sana nggak pengen seperti itu. Lalu terus gimana? Ya kadang bangga juga sih, anak saya kuliah di Jerman, di London, macam-macam. Anak yang adik-adiknya masih tinggal serumah, tapi anak kita bosen, paling minta uang jajan ke warung. Anak mereka bosen, ambil handphone, berangkat ke Singapura, pesen tiket, gitu. Gak bawa baju, gak bawa koper, enggak. Ada di sana banyak mall, bisa belanja. Saking uang bukan masalah. Kapan pulangnya? Nunggu bosan, bukan nunggu duit habis. Tapi gak bisa bohong, ketika mereka habis bangga-bangga kayak gitu, sambil makan di restoran mewah, di seberang jalan ngelihat cuma restoran tenda, pecel lele kalau di kita mah ya. Ngelihat ada seorang ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, dikupasin, yang putih-putihnya dicabutin, dianterin sampai bibir ibunya, bijinya mau dilepehin, ditungguin sama anaknya, dipegangin. Itu muka irinya si bos bandar judi itu lebih terlihat iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen kebeli mobil. Orang paling nggak punya mobil ngeliat mobil, wih keren, coba selfie, foto ya, dijadiin wallpaper di handphone. Tapi masih ada harapan, saya tinggal rajin kerja bisa kebeli ini insya Allah. Tapi para bandar itu dengan uang sebegitu besarnya, irinya irian, kayak seolah mengatakan, aduh saya tuh udah kayak gini buat apa? Uang udah sebanyak ini, posisi sudah seperti ini, nggak ada lagi yang terlalu mahal untuk dibeli. Tapi demi Allah anaknya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Curhat mulai lama-lama. Itu anak yang di luar negeri gimana? Kalau mau jujur mah, terakhir nelpon dia bulan lalu, kita kayak minta duit. Nggak minta duit nggak nelpon. Giliran kita orang tuanya kangen nelpon, suka sibuk nggak mau diangkat. Giliran minta duit kudu diangkat dan kudu ditransfer hari itu juga. Nanti, ya. Nah, itu yang masih satu rumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Kalau di rumah juga nggak pernah ketemu, sibuk di dalam kamar masing-masing. Ibu, Pak, tahu rumahnya orang kaya segede apa kan? Kadang dari ruang tamu sampai kamar anaknya dia harus naik angkot, saking gedenya. Tapi kan di kamarnya lengkap, kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi, semua di dalam. Jadi kan nggak mau keluar kamar, mampir ke rumah mereka bareng sama ojek online duaan. Kalian teh bawa makanan dua-dua, restoran sama, menu sama, kenapa nggak bareng sekalian? Yang mesen beda, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya. Saking masing-masingnya hidup teh. Jadi nggak ketemu sama anak di rumah juga. Boro-boro nyuapin kayak tadi. Ya. Akhirnya cerita, atau buat orang di Indonesia usaha lulus aja masih ada yang jahatin. Atau buat apa ya saya kerja jauh-jauh kayak gini, usahanya bersinggungan dengan hukum, setiap hari ketemu orang tanpa moral, kadang kemana-mana harus bawa bodyguard di pinggang, bawa senjata api, takut dijahatin orang. Demi duit yang lebih banyak, beneran dapat, dan kebeli itu sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Lepas dari kejadian itu beres selesai, cerita kadang mereka juga. Anak-anak saya seperti ini, dan salah satu yang senior di antara mereka cerita kan, kita ngobrolin dulu ada tuh teman kita yang paling kaya, bandar judi, orang luar biasa kaya. Ya, kemana ya dia sekarang? Katanya diwarisin oleh anak-anaknya tuh perusahaannya. Terus cerita si ininya tuh, ih, lu tahu nggak? Dia kan udah meninggal sekarang. Meninggal di mana? Ih, nyaris busuk mayatnya 7 hari di kos-kosan jelek di pinggiran kota. Lah, kan masih kaya anak-anaknya, masa nggak ada yang mau ngurus? Orang anaknya yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya dengerin. Dia akhirnya cerita, lu ingat gak? Dulu kan si orang kaya itu selalu ngajarin satu hal ke anak-anaknya. Ngajarin apa teh? Iya, dia selalu berkata, nah kalau kenal orang gak jadi duit, gak usah kenal orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Tesan ya, nancep tuh mah ke hati anak-anaknya. Suatu hari bapaknya udah sakit, gak kaya lagi, perusahaan dan harta sudah diwariskan.
nggak jadi duit kan, nggak ada yang mau ngasuh bapaknya. Terus gimana? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, taruh aja di situ, bahasanya ditaruh mah, ditenden. Itu teh bapak sorangan mah, bukan barang, bahasanya ditaruh coba. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika ada pembantunya giliran jenguk, udah jadi mayat, harus busuk 7 hari. Air kencing menggenang, tong sampah berantakan, namanya orang sepuh tinggal sendirian lagi sakit. Tapi demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan penyakitnya, bukan masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Kisah nyata itu. Otak punten ya, kadang tuh suka ada orang tua berkata, kok anak saya mah gak usah sering-sering lah ngajinya, ada cita-citanya gak jadi ustad. Emangnya ngaji kewajiban ustad doang? Ya. Padahal akhirnya pun tadi ini anak jadi kaya, jadi konglomerat, jadi orang hebat. Tapi bapak ibu diperlakukan kayak film Azab Indosiar. Masih dibanggain anak kayak gitu? Ya. Sampai kadang ada, ini dapat cerita salah satu ustadz di Indonesia juga. Dia cerita dulu ngajar anak orang kaya, sebulan dikasih 2 juta. Suatu ketika liburan akhir tahun ajaran, diajak main yuk ke villa keluarga. Berangkat tuh ikut. Sampai villa, ternyata di villanya miara anjing. Anjingnya teh lucu. Disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, disuruh narik angkot. Jadi bola ya. Tapi lucu udah ditanya, ya anjing bisa gitu? Iya dong, kan ngeles anjingnya. Ada les anjing? Ada. Berapa biaya les anjing? 8 juta sebulan. Jadi hati ya. Ayo majikannya belajar ngaji, diajar adab 2 juta. Anjingnya dilesin 8 juta. Besoknya waktunya ngaji nggak datang si ustadznya. Ditelepon, "Ustadz lah nggak ngajar lagi." "Iya, enakan ngajar anjing." Kan hati ya, beneran. Akhirnya dirayu sok tuh ngaji, misalkan ngaji. Ada nggak cuma harus jadi ustadz doang pengen ngaji, udah pengen punya anak yang sopan, beradab, berakhlak. Ya udah sok ngaji. Di mana ngajinya? Kita punya uang nak, bayar aja gurunya suruh datang ke sini. Oh ternyata nggak usah jauh-jauh tuh, tetangga banyak guru ngaji. Berapa biasanya? Ya tetangga sih pada bayar 500.000 sebulan. Mahal amat, senang cek si eta ada. Jadi hati ini. Hayang ngejenggut deh. Bukan rambutnya, bibirnya dijenggut. Cakemos kalian ya. Giliran di Bogor ada lembaga bimbel. Saya tinggal di Bogor ya. Di Bogor ada bimbel, bimbingan belajar. Ya. Ada spanduknya gede, paket tulisannya 80 juta, persiapan ke surga ya, pantesan mahal. Begitu dilihat spanduknya dari dekat, paket persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di angka 80 jutanya ada bintangnya, tanda keterangan ya. Di bawahnya baru biasanya ada tulisan kecil kan, bintangnya artinya apa? Keterangannya kalau bahasa kita mah, etage can tentu lulus. Ya itu kan lulus mah tergantung kampusnya, bukan dari bimbelnya. Tapi tetap aja ada orang, ini deal yang bagus nih, demi masuk perguruan tinggi negeri itu wajar persiapannya bayar 80 juta. Ya. Tapi demi masukin anaknya ke surga 500.000 kemahalan. Investasi terbaik gitu. Ya, nah aku yakin mau ditanya, kamu orang tua meninggal, ya berapa memang followers anakmu? Mau ditanya kan. Datang misalkan gara-gara dia centang biru IG-nya langsung ke surga gitu. Nah, ya, tenang aja. Jadi, punten ya, ini sebagian dari yang bikin kami pulang waktu itu di sana. Itu mereka yang ngejalanin ngerasain seperti itu. Saya tetap nggak percaya waktu itu. Nyari ada nggak yang tetap sampai akhir hayatnya bandar judi itu tetap kaya? Coba nyari. Tanya ke beberapa kasino, ketemu sama manajer-manajer yang paling lama, paling tua. Nanyain pendiri kasinonya kemana? Kan udah mati kena HIV/AIDS. Ya. Nah, kasino yang itu kemana bosnya pendirinya? Kan udah agak gila sekarang, anak istrinya dulu minggat sama laki-laki lain. Terus yang di belakang ada kasino lagi, dia kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih di penjara. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Ada, yang itu kasinonya, rumahnya di belakangnya gede. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua.
Mana yang happy anjing? Beneran. Izin saya bertanya ya. Kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram ya. Terus dari akil balik, gak usah, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Anggaplah kita ngejar keinginan sendiri, sebagian bahkan sudah tercapai. Yang pengen kaya dia ada yang berhasil kaya, yang pengen viral ada yang berhasil viral. Tapi setelah itu semua tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Masih ada. Terus yuk, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Maka lihat para nabi, orang yang ngejar yang Allah suka. Nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah, tapi tetap jadi orang yang lebih baik. Kenapa nggak ada yang pundungan? Kebayang nabi kita pundungan. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Kamu digediawi kuaiku bantu jadi hati. Ya Islam tidak akan sebesar ini kalau nabi kita gampang ngambek. Ya, tapi Masya Allah, bersatu dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun Allah nggak berikan izin, nggak akan jatuh saleh amat. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Ya. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, kemudaratan pada seorang hamba, nah kan ada yang bisa ngilangin. Begitu juga kebaikan. Ya. Cuman ya atau gimana ya? Kita sudah menurun kualitasnya dibanding waktu dulu masih kecil misalnya. Waktu kecil kita mudah bahagia, dikasih uang jajan 2000 udah seneng, nyanyi gak jelas ditapok tanganin udah seneng, dan gak mudah stres. Ya, dicaci orang biasa aja, berantem sama teman benjol 5 menit kemudian udah bayaan lagi. Yang berantem ibunya biasanya. Nah kami habis benjol sama dia, anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya, bayar. Gak ada masalah nama baik, pencemaran nama baik. Aneh. Kebayang anak PAUD TK pulang nyampe rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita mah. Nah deh, anak TKA tadi menghina saya di depan TKB mah. Itu pencemaran nama baik, saya tidak terima. Kita bawa mereka ke meja hijau. Dibawanya meja biliar si ibunya sama hijau kayaknya. Ya itulah. Enggak, anak kecil mah enggak pas sakit hati. Orang udah gede, Masya Allah, dihinanya satu, ya. Kalau satu orang pengadilannya berbulan-bulan, biaya habis ratusan juta buat pengacara, ya. Begitu, akhirnya dapat nama baiknya, manusia kembali memujinya. Tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat, atau dia dapat apa? Wah, demi nama baik itu, Masya Allah. Capek kadang jadi orang dewasa, kayak segala nggak usah dikejar, dia udah. Dan dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia? Sederhana. Dan di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, muncul ilah-ilah lain di hati kita. Oh, saya mau baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Oh gini ya rasanya punya jabatan enak, gajian, percuma gajian segini. Saya baru bahagia nanti kalau punya jabatan. Nah, kenapa jadi kayak gitu? Makanya kerennya Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu diperjualbelikan, sekarang juga manusia masih diperbudak, tapi oleh keinginannya. Ya, pengen selalu terlihat langsing, misalkan para ibu-ibu. Makanya setiap kali foto tahan nafas, betul? Manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset demi terlihat langsing. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen. Biasa. Ya. Demi itu, Masya Allah. Dan akhirnya nyampe ngerepotin yang foto. Oh, ulang-ulang fotonya, jangan kelihatan gendut ya. Oh, dia yang banyak makan, kita yang dimarahin gara-gara dia kelihatan gendut. Ya. Sampai ya.
Nih cek ya, saya pengen tanya juga di masjid ini, survei di tiap masjid. Bu, saya boleh tanya, ibu kenapa kalau foto teh nggak bisa satu kali? Pasti udah diulang. Kan enggak loh, ibu bukannya gitu-gitu juga. Gak kuat. Oh, dari angel yang lain, sudut yang lain. Coba survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyum sempurna. Ibu perem sorangan, diulang walu. Berarti kan cuma angelnya yang ganti ya. Foto selanjutnya ya, yang 9 perem, tapi ibu senyumnya sempurna sendirian. Itu kan yang dipajang di status. Egois kerjaan itu ya. Pantesan suka berantem sendiri pak. Alus tuh fotonya, alus. Nah, ibu pergi aja. Oke ya, insyaallah. Nih, izin ya. Dan tiap kali beres ngaji, kita suka cek handphone, suka banyak yang nge-tag story. Tapi ada gak sedikit yang diupload pas sayanya perem. Padahal saya tahu itu orang teh berfoto berkali-kali, tapi yang diupload yang saya perem. Gara-gara pasti pas bagusnya yang itu. Insyaallah ya. Capek ya, insyaallah. Udah bu, tenang aja ya, terima aja. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Gak perlu sibuk-sibuk menjelaskan. Si Koko nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda, lucu kali. Siap. Ya. Gue pengen tambah lucu sekarang. Gue pakai lagi sekarang seragam dulu. Pecah ini serius. Ya. Pinter. Dan biasalah ibu-ibu mah. Udah tenang, diatur. Apa nih? Oh kelapa. Udah. Hitung jarak saya dari sini ke minumannya. 1, 2, nyampe. Sekarang hitung jarak airnya nih dari gunung, dari pohon kelapanya nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Lebih jauh kelapa. Nggak ada di sini. Bisa diminum langsung gratis. Gratis nggak? Kirain suruh bayar ya. Insyaallah. Ya. Takut masalah rezeki. Sebelum ini otak belum jadi aja kita udah dijamin rezekinya sama Allah. Di dalam janin dah otaknya belum jadi. Tapi orang tuanya seperti apa, tetap aja jadi. Ibunya makan apapun, masuk jadi rezeki bagi si janin. Otaknya belum jadi, belum bisa mikirin rezeki. Jadi, ya, demi Allah ya, kita tidak akan bisa mati sebelum salah satu alasannya rezeki yang sudah Allah tentukan dulu sebelum kita diciptakan masih di alam rahim, Allah sudah tentukan, itu belum kita terima semua. Ingat hadis Arba'in nomor 4 dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi bercerita yang artinya, maka Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diceritain tuh 40 hari di dalam rahim kita masih jadi setetes mani, nutfah. 40 hari kemudian jadi alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya jadi mudghah, segumpal daging. 120 hari, 4 bulan kan berarti baru ditiupkan ruh sekaligus ditentuin rezekinya. Gak akan mati itu orang sebelum rezeki yang udah ditentuin hari itu diterima seluruhnya. Dulu ketemu AA waktu di 16 Maret di BSD kemarin, cerita beliau, ada ulama cerita ada orang masuk ke dalam sumur jatuh, minta tolong, ditolong sama orang naik pakai timba. Begitu nyampe suruh tenang dulu, dikasih minum segelas susu. Beres minum udah tenang, ditanya, ayo bapak kenapa bisa jatuh? Diceritain, saya kayak nggak tahu ya, diperagain. Saya tadi cuma berdiri di sini, jatuh lagi lah. Tapi jatuh yang kedua mati. Maka kata ulama yang menyaksikan hal tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat matinya pun kacing naik dulu buat ngejemput rezekinya, baru boleh dia mati. Makan, ya. Dan rezeki manusia aslinya cuma 3, ingat? Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usah, dan yang diinfakan di jalan Allah. Ulangi, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usah, yang diinfakan di ya, siap. Ya. Ibu cek
ini ada minuman misalkan ya, saya bawa pulang, begitu nyampe tengah jalan tumpah bahe, ternyata dimakanin semut. Ya udah, saya cuma disuruh Allah nganterin minuman ini kepada hamba Allah yang lain. Udah, jangankan inilah, sekarang keluarin handphone masing-masing, cek saldo internet banking. Duitnya atas nama siapa? Masing-masing. Tapi sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Namun banyak udah duitnya atas nama kita di bank. Tahu-tahu dapat telepon, "Pak, aku belajar nyetir nabrak." Hah? Terus gimana? Harus gantiin, Pak. Berapa deh? 4 miliar. Hah? Pak, kamu nabrak apa? BMW opat, Pak. Atau pilih-pilih atau nabrak teh ada? Nabrak naon ke atau numirah ke? Enggak, ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Baju, iya, pakaian. Makanya kita tahu ya, para wanita itu salah satu paling berat ketika menghadapi sesuatu yang namanya diskon. Itulah ya. Ketika udah ngeliat diskon, bergelora itu darah di tubuh mereka ya. Sampai sholatnya ke bawah-bawah. Kita gamis, ya Allah, sholat kedua ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok kan si bapak ngasih uang belanja ya. Sami Allahu liman hamidah. Teman saya juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Aduh, diskonnya tinggal hari ini. Allahu Akbar. Tapi bisa dah, insya Allah ada teman tadi ngajakin ke sana. Allahu Akbar. Kalau enggak keduluan sama yang lain. Allahu Akbar. Bisa hari ini insya Allah kalau beli ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Saya ada yang salah ya? Ke bawah. Anggaplah kebeli ya Pak ya. Kadang dia ditanya, saya suka iseng tanya. Oh, ya tadi kebeli. Emang buat dipakai kapan? Nggak tahu. Mudah-mudahan aja nanti ada kondangan. Nggak tahu. Ya. Tapi beli dulu aja. Anggaplah kebeli, taruh di lemari, beli bunga ya. Beres dari situ, sibuk kerja, tiap hari beraktivitas, karir melejit, sering keluar kota, rezeki nambah, suatu ketika mesti pindahan kontrakan, bongkar lemari. Ih, ini kan baju yang saya beli 5 tahun lalu, masih ada label harganya, nggak pernah kepake. Begitu dicoba, udah gak muat, tambah gemuk. Ya udah deh, buat kamu aja. Oh, ternyata rezeki si Atin. 5 tahun ini di aku adanya di lemari kita, padahal rezeki orang. Sebelum kita pakai jadi usang, bukan rezeki kita. Ya. Dan yang terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha salih, beliau punya kebiasaan kalau beres jualan, sisain sedikit buat modal besok, sisanya sedekahin. Ditanya sama teman-temannya, kamu nggak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transferin ke rekening akhirat saya. Gimana caranya? Sedekah. Ya. Insya Allah. Gak akan Allah sia-siakan. Bismillah. Demi Allah. Karena rezeki mah gitu doang. Beneran. Izin ya. Ini kisah nyata yang kami lihat di Thailand juga. Ada dulu teman kami masih satu tempat judi juga, tapi dia keluar lebih dulu. Waktu saya masih kerja dia udah keluar karena ikut pacarnya teh mohon maaf pernah di seksi dancer di tempat hiburan malam. Dia juga pacarnya keluar, dianya keluar, ternyata buka usahanya ternyata mereka mohon maaf jadi bandar narkoba, bikin sendiri. Saya nggak tahu itu belajar dari mana, tapi bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba itu dia bisa bikin. Nggak tahu belajar dari mana. Ngeliatin cara bikinnya, kadang mampir ke ininya. Suatu ketika melejit, dia bahkan jadi bandar narkoba paling gede di tempat saya waktu itu, di tempat kami tinggal. Udah kebeli semua sampai punya restoran, sampai punya apa. Restoran mah depannya restoran, dalamnya mah tempat bikin narkoba. Ya. Begitu saya ngeliatin, oh cara bikinnya seperti itu dan lain-lain. Suatu ketika pacarnya berkhianat, selingkuh sama orang lain. Jadi si teman saya ini kalau bahasa ininya mah dicepuin, tau gak? Dicepuin tuh dikhianatin gitu ya. Si ceweknya kabur sama laki-laki lain yang diserahin ke polisi sih.
teman saya ya. Akhirnya dipenjara lah, karena itu di perbatasan Thailand dengan Kamboja. Jadi dia di penjara Kamboja. Namanya di penjara kan nggak ada yang enak ya, digebotin, ya apa dan segala macam. Akhirnya dia bilang, saya pengen keluar. Ini orang unik, dia bandar narkoba, tapi nggak main judi, nggak main perempuan, nggak mabok-mabokan. Dia bilang pengen nabung nanti buat nyenengin orang tuanya di Bogor, aslinya orang Bogor juga, ya. Tapi akhirnya suatu ketika ketangkep, dan ketika udah nggak tahan dengan siksaan di penjara, dia nego sama polisi yang nangkapnya. Saya pengen keluar, bapak minta berapa? Itu nominal yang diminta sama si polisinya senilai dengan nominal tabungan dia selama jadi bandar narkoba 5 tahun. Akhirnya benar-benar bebas, lepas. Tapi selama ini dia mikir, atau berarti buat apa ya saya selama ini nabung? Dikira itu uang saya, ternyata akhirnya titipan buat ngasih ke oknum korup tersebut. Beneran, sebelum lewat sini gak jadi rezeki kita. Alhamdulillah aja, tapi jadi tobat lah orangnya, walaupun belum syahadat ya, tapi akhirnya jadi ngerti, seenggaknya nggak usah yang kayak gitu lagi. Karena benar-benar sadar, bener ya, udah di kantong kita aja belum kita makan, belum jadi rezeki kita. Benar akhirnya seperti itu. Ya. Saya kira itu uang saya ditabung selama ini nggak foya-foya, teman-temannya yang lain mau foya-foya segala macam. Dia bandar narkoba yang budiman. Mahal apa narkoba budiman? Karena rajin menabung dan tidak sombong soalnya. Tapi ya Allah ya gitu ya. Banyak pelajaran alhamdulillah. Tinggal gimana caranya kita mau jadikan itu jalan tambah dekat kepada Allah. Silakan mau jadi apa aja bebas. Mau jadi kaya, mau jadi pejabat, mau jadi apapun boleh, bangga, nggak halus. Asal syaratnya satu. Kapan baru jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dipakainya maksiat, musibah ini. Naik gaji, naik jabatan, tapi dengan kenaikan itu dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah, nikmat. Beneran, yuk, jujurlah selama ini coba renungin selama ini udah ngejar apa aja dalam hidup, dan ternyata itu lebih banyak kejar keinginan diri sendiri. Terus tanya, saya udah umur segini, belum bahagia juga, ya. Karena emang aslinya bahagia ya hati ya, bahagia di hati. Hatinya dibolak-balik oleh Allah. Terus kita mengejar bahagia tidak dengan cara yang disukai oleh sang penggenggam hati, ya pantas saja. Hati segini-gininya, di dalamnya ditaruh hartaku, jabatanku, rumahku. Ada Allah ngelik di situ. Oh aja, empet-empetan jadinya sempit. Ya. Udah sok aslama yuslimu itu teh Islamnya. Lepasin itu semua, tinggal pemilik segala-galanya aja, tinggal Allah. Baru lapang insyaallah. Bismillah ya. Saya sudah dikasih sinyal tadi. Mungkin segitu dulu, ada manfaat dan kebaikannya. Kenapa Ustaz?